Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah struktur data dan algoritma. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang array, di mana kita sedikit recall ulang apa itu array, yaitu kita bisa menganalogikan array itu tempat untuk menyusun sebuah data secara terstruktur, di mana data-data yang terstruktur tadi tipe datanya sama. Nah, kemarin kita analogikan array itu rak buku di dalam perpustakaan, di mana rak tersebut disusun sesuai dengan kategori buku masing-masing. Hari ini teman-teman kita akan belajar tentang struktur. Apa itu struktur dalam struktur data dan algoritma? Oke. Jadi struktur data atau struktur atau struktur dalam bahasa Indonesia adalah tipe data yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan beberapa tipe data yang berbeda menjadi satu kesatuan. Jadi garis besarnya itu adalah ini, menggabungkan beberapa tipe data yang berbeda menjadi satu kesatuan. Nah, ini merupakan titik balik atau satu hal yang berkebalikan dengan array yang kemarin kita bahas. Kalau array hanya tipe data yang sama saja dikumpulkan dalam satu rak. Tapi kalau struktur itu mengumpulkan atau menggabungkan beberapa tipe data yang berbeda menjadi satu kesatuan. Kemudian struktur ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan suatu objek atau entitas yang kompleks yang terdiri dari beberapa atribut atau variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Dalam bahasa pemrograman lain, sebuah struktur disebut sebagai record dan setiap header kolom disebut field. Nah, ini yang perlu kalian ingat adalah field ini. Record. Contoh, sebelum ke contoh kita akan bentuk struktur. Jadi ketika di dalam bahasa C++, kita di dalam mata kuliah ini menggunakan bahasa C++, itu struktur penulisan penggunaan struktur ini. Nah, kalau kita mau menggunakan struktur, cara menuliskannya adalah menggunakan ini. Nah, ini struct spasi, kemudian struktur, nama struktur yang akan kita buat apa, baru kemudian buka kurung dan tutup kurung, yang buka kurungnya tipenya seperti ini. Kemudian tuliskan tipe atau datanya yang akan dimasukkan apa saja. Nah, variabel tadi atau data-datanya yang akan dimasukkan, header kolomnya atau nama kolomnya, nama datanya itu istilahnya adalah field. Field 1, field 2, field 3. Tipe datanya tipe data field 1 apa, tipe data field 2 apa, tipe data field 3 apa. Nah, ini cara penulisannya seperti ini. Jangan lupa titik koma seperti ini. Jadi ketika kalian menuliskan sebuah coding dalam pemrograman, itu harus benar-benar teliti. Beda spasi, kemudian beda titik koma, lupa menuliskan titik koma, atau kelebihan kepencet spasi, itu bisa menjadikan program yang kalian tuliskan atau coding yang kalian ketik ketika dikompil itu menjadi error. Kemudian contohnya tadi, kita akan menggabungkan atau membuat sebuah variabel data mahasiswa ini, data mahasiswa seperti ini, di mana data mahasiswa itu memuat berbagai macam variabel atau field. Ada mahasiswa itu pasti punya nama, satu. Nih, punya nama. Nggak muncul ya ini. Sebentar. Nah, ini pasti punya nama. Kemudian setelah nama, dia pasti juga punya umur. Antara nama dan umur ini tipe datanya berbeda. Kalau nama itu karakter, maka kita biasanya pakai string. Sedangkan umur itu pasti pakai angka, maka kita pakai integer. Jangan umur itu pakai karakter.
Nah, kalau di array kemarin ini nggak bisa ini dijadikan satu antara nama dan umur itu. Tidak bisa di dalam satu rak, itu nggak bisa. Tapi kalau struk ini atau struktur ini bisa, dalam satu rak ini bisa menggabungkan berbagai macam tipe data. Nama tipe datanya string, umur tipe datanya integer, alamat tipe datanya string, jurusan tipe datanya string. Nah, kumpulan dari data ini adalah data mahasiswa. Kita akan buat struktur untuk merepresentasikan mahasiswa dengan beberapa atribut. Nah, ini nama, umur, alamat, jurusan namanya atribut. Dengan struktur kita dapat menggabungkan semua atribut tersebut menjadi satu kesatuan sehingga kita dapat memproses data mahasiswa secara lebih mudah dan efisien. Misalkan kita nanti ke depan butuh data mahasiswa yang kita ambil hanya NIM-nya saja. Dengan kita tahu NIM-nya, maka atau kita tahu ini seharusnya ada NIM itu integer nantinya, nomor induk mahasiswa. Kita nanti panggil NIM-nya saja, nanti dia akan mengikuti nama, umur, alamat, jurusan, itu akan jadi satu kesatuan. Nah, dalam contoh ini kita membuat struktur dengan nama mahasiswa. Nah, ini tadi kan kita ada cara penulisan. Nah, nama strukturnya itu ada di sini. Nah, di contoh itu kita nama strukturnya apa? Nama strukturnya mahasiswa ini. Kemudian nama struktur ini, struktur mahasiswa ini memiliki 4 atribut. 1 atribut nama, 2 atribut umur, 3 atribut alamat, 4 atribut jurusan. Di mana tipe data atribut nama itu string, tipe data atribut umur itu integer, tipe data alamat itu string, dan tipe data jurusan itu string. Nah, ini namanya struktur, di mana kita bisa menggabungkan berbagai macam atribut dengan variabel atau tipe data yang berbeda menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kita analogikan, maka di dalam kalau array kemarin itu kita punya rak khusus untuk buku yang sama, kalau struktur ini kita punya rak di mana dalam rak tersebut itu bisa memasukkan buku dengan tipe atau genre yang berbeda. Ada buku masak, kemudian buku elektronik dan sebagainya. Asalkan rak tersebut atau isi dalam rak tersebut merepresentasikan rak. Contoh saja ini, umur ini merepresentasikan mahasiswa, nama juga merepresentasikan mahasiswa. Atau dibalik, mahasiswa itu pasti punya nama, pasti punya umur, pasti punya alamat, pasti punya jurusan dan sebagainya. Nah, ini kalian perlu ingat ketika besok kalian ingin membuat sebuah struktur atau sebuah variabel yang memiliki banyak atribut, maka salah satu alternatifnya bisa menggunakan struktur. Ketika tipe data variabel-variabel dalam file atau dalam data yang akan kalian buat itu memiliki atribut yang berbeda-beda dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, nanti kalian bisa coba, silahkan buat program C++ menggunakan struktur untuk menyimpan data mahasiswa. Nanti isinya ada NIM, nama, dan jurusan. Program ini menerima masukan berupa data mahasiswa dari pengguna, kemudian menampilkan data tersebut kembali ke pengguna. Kita akan coba saja. Jadi nanti kalian bisa ikuti apa yang Bapak contohkan. Baik, ini adalah contoh program yang Bapak maksud tadi. Jadi ini saya sudah menuliskan beberapa kode program di sini. Nanti juga kalian bisa menuliskan program yang sama. Nanti silahkan kalian praktekkan. Ini akan saya urutkan dari atas sampai bawah, seperti ini. Dimana kita akan mempraktekkan penggunaan struktur dalam pemrograman. Jadi kita pakai bahasa C++, ini bahasa C. Kodenya seperti ini, kode awal seperti ini. Nah, mana strukturnya Pak? Ini. Nih yang Bapak bold ini merupakan implementasi atau praktik dari struktur. Yang dimaksud dari kode ini apa Pak? Kita buat struktur.
struktur apa? Struktur mahasiswa. Jadi kita pengen punya data mahasiswa, di mana data mahasiswa tadi itu memiliki atribut NIM, nama, dan jurusan. Nah, kebetulan ini kita buat sama dulu, tapi ini bisa nanti tipe datanya bisa berbeda-beda. Kita buat struktur mahasiswa dengan datanya ada data NIM, nama, dan jurusan. Kemudian ini strukturnya sudah kita buat, baru kita masukkan di programnya di bawahnya, dimana kita akan memasukkan nama mahasiswa. Kita akan menampilkan tulisan atau instruksi untuk memasukkan NIM. Kodenya apa ini? Cout masukkan NIM. Nah, ini nanti akan muncul. Masukkan NIM dulu. Kemudian getLine cin mahasiswa.nim. Artinya apa? Kita akan mendapatkan data yang nanti akan diketikkan oleh pengguna. Nah, kemudian sama ini kita juga akan minta data nama, kemudian meminta data jurusan. Nah, setelah data NIM, data nama, dan data jurusan ini dimasukkan, setelah di enter maka akan muncul cout ini adalah perintah untuk menampilkan. Kalau cin perintah untuk input data. NL ini artinya akhir garis, endline. Nah, ini untuk enter. Jadi dia akan menampilkan data mahasiswa, di mana data mahasiswa ini akan menampilkan NIM, kemudian ini mhs.nim ini adalah hasil dari ini inputan NIM yang kita ketikkan, termasuk nama dan jurusan ini. Oke, setelah selesai tidak ada pengulangan atau return null. Return null artinya tidak ada pengulangan. Kita coba dari coding ini kita compile. Nah, compile ini adalah proses menjalankan program yang sudah kita ketikkan di sini. Apakah berhasil atau tidak? Kita run. Nah, dia akan muncul nih, masukkan NIM. Masukkan NIM ini kode dari mana? Dari ini. Masukkan NIM. Kita coba masukkan 11111. Contoh saja. Kemudian kita masukkan nama. Kita juga diminta untuk memasukkan nama. Ini. Masukkan nama ini, tampilan masukkan nama ini dari sintaks ini, cout. Menampilkan karakter masukkan nama. Kemudian ini kita bisa menginputkan nama di sini, itu perintahnya ini getLine cin mhs.nama. Nah, hasil dari inputan ini nanti akan masuk menjadi atribut mhs.nama. mhs.nama itu dari sini. Mahasiswa, struktur mahasiswa itu juga aliasnya adalah mhs. Nih, mahasiswa nama. Sekarang nama. Nah, kemudian kita enter, dia minta data jurusan. Ini penjelasannya sama, kita kasih jurusan ilmu komputer. Nah, maka ketika kita enter ini, kita enter, maka dia akan tampil data mahasiswa sesuai yang saya inputkan ini, sesuai yang Bapak inputkan ini. Kita coba enter. Nah, ini data mahasiswa, NIM-nya 1 sama ini. Kemudian namanya Muhammad Maksum Hidayat, jurusannya ilmu komputer. Nah, ini merupakan kode program contoh dari penerapan struktur. Nah, ini. Silahkan nanti ini teman-teman praktekkan, kodenya kalian tuliskan, kemudian nanti kalian copy juga dibuat di format tugas yang sama seperti kemarin, minggu kemarin. Kemudian hasil outputnya juga kalian screenshot, kalian tampilkan. Nah, nama yang kalian masukkan dan NIM yang kalian masukkan di sini itu NIM masing-masing dan nama masing-masing. Kalau nanti NIM dan namanya itu berbeda atau mohon maaf maksudnya sama dengan teman yang lain, maka saya pastikan tidak akan saya nilai, karena itu pasti programnya kalian menyontek saja atau kopas saja. Oke, setelah ini kalian juga perlu untuk mempraktekkan contoh program yang ada di modul. Baik, untuk tugas nanti tugas pertama ini adalah apa yang baru saya jelaskan. Silahkan kodenya seperti itu, silahkan kalian tulis ulang, kalian praktekkan, kemudian kalian screenshot kodenya atau copy kodenya, dan hasil dari compile kode tadi bagaimana membuat sebuah program yang menyimpan data mahasiswa, memuat NIM, nama, dan jurusan.
nanti dimasukkan ke dalam laporan tugas. Yang kedua, silahkan nanti kalian buat program menghitung jumlah nilai akhir mahasiswa dengan ketentuan rumus nilai akhir 10% dikali tugas ditambah 20% dikali kuis, kemudian 30% dikali mid semester, 40% dikali UAS. Nilai hurufnya kalau lebih dari 85 sama dengan A, kalau lebih dari 70 sama dengan B, kalau lebih dari 55 sama dengan C, kalau lebih dari 40 sama dengan D, kurang dari 40 atau sama dengan 40 sama dengan E. Nah, dua tugas ini silahkan kumpulkan dalam bentuk PDF, kode program dan screenshot hasil program itu dimasukkan, sama seperti minggu kemarin. Untuk yang tugas pertama ini hasilnya harus berbeda, NIM-nya berbeda, NIM-nya harus sesuai dengan NIM kalian masing-masing, nama kalian masing-masing, kalau jurusan sama. Tapi kalau program yang nomor 2, untuk membuat program menghitung jumlah nilai akhir mahasiswa ini, silahkan kalian bisa bekerja sama. Jadi kalau nanti kodenya sama, yang penting catatannya kalian harus mempraktekkan sendiri masing-masing program ini dengan mengimplementasikan struktur pemrograman tadi, yang Bapak jelaskan tadi. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.